Baik, kita mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang lanjutan chapter kedua, yaitu terkait tentang interaksi protokol. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas tentang apa itu protokol ya. Protokol itu kan aturan-aturan yang diterapkan di dalam sebuah komunikasi. Salah satunya ya komunikasi melalui jaringan. Nah, di dalam jaringan itu apa namanya? Ya terdapat beberapa aturan protokol yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan model protokol yang sudah ditentukan, maka komunikasi tidak akan terjadi. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya interaksi protokol. Apa itu interaksi protokol? Jadi interaksi protokol itu adalah sebuah komunikasi. Jadi ini interaksi protokol antar web ya, jaringan. Jadi ini adalah komunikasi antara web server dan juga web client. Di sini kalau misalkan dilihat nih ada server dan juga ada client. Nah, ini interaksi protokol ini yaitu komunikasi antara web server dan web client. Contohnya misalkan kayak interaksi antara protokol-protokol di dalamnya. Nah, protokol-protokol di dalamnya itu ada yang pertama ini ada HTTP. Terus ada TCP, ada IP, ada Ethernet. Apa itu HTTP? HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini adalah sebuah protokol aplikasi di mana dia mengatur cara server web dan juga klien saling berinteraksi. Jadi dia yang mengatur cara web server dengan client server untuk berinteraksi. Nah, HTTP ini dia mendefinisikan konten dan juga format request dan juga respon yang dipertukarkan antara klien dan server. Nah, dari klien maupun dari server, dia ada softwarenya masing-masing. Nah, terus kemudian di dalamnya juga ada bagian dari HTTP. Nah, HTTP ini bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan dikirim antar klien dan juga server. Jadi kalau protokol itu kemarin kan dia bentuknya tumpukan ya, jadi berlapis. Nah, interaksi protokol web itu adalah komunikasi antar protokol dari web server ke dalam klien, ya dari komunikasi klien server. Nah, di dalam protokol ini, di dalam komunikasi protokol ini ada 4 buah layer yang berkomunikasi. Yaitu yang paling pertama itu ada yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, dia ada di dalam layer application namanya. Nah, ini semuanya ini saling berinteraksi. Kalau salah satunya ada yang nggak bisa lewat, ya dia nggak akan bisa komunikasi. Nah, untuk melakukan komunikasi, dia harus bisa melalui 4 protokol jaringan ini. Yang tadi yang pertama itu HTTP. Nah, dia nanti yang sebagai pengirim format ya, mendefinisikan isi dan juga format request dan juga respon. Nah, terus kemudian ada TCP. TCP ini adalah protokol pada layer transport. Nah, dia yang mengelola percakapan ataupun komunikasi, mengelola percakapannya. Nah, TCP itu nanti dia akan membagi pesan ke HTTP menjadi beberapa bagian kecil atau yang disebut juga dengan segmen. Jadi dia yang akan membuat pesannya ini, yang dikirim ini menjadi beberapa bagian atau yang disebut juga dengan segmen. Nah, segmen ini nanti dikirim antar server web dan juga proses klien yang berjalan di host tujuan. Nah, jadi yang pindah ini si segmen ini ya, yang dipindahkan. Nah, TCP juga bertanggung jawab untuk mengendalikan ukuran dan juga tingkat di mana pesan dipertukarkan antara server dan juga klien. Jadi TCP ini fungsinya itu memotong-motong bagian komunikasi menjadi beberapa segmen dan juga bertanggung jawab mengendalikan ukuran dan juga tingkat di mana pesan dipertukarkan. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada yang namanya IP atau Internet Protocol. Nah, Internet Protocol ini tugasnya dia mengambil segmen. Jadi tadi kan udah dipecah sama transport jadi segmen. Nah, dia di IP ini dia mengambil segmen
yang diformat dari TCP, terus kemudian mengenkapsulasi ke dalam paket, jadi dibungkus sama si IP. Dibungkus, terus dikasih tujuan. Nah, terus kemudian dia akan mengirimkan atau menugaskan alamat yang sesuai dan juga menghantarkan ke tujuan. Jadi ibaratnya ya kalau apa namanya ya analoginya ngirim surat gitu ya. Jadi dari application itu tadi ada format permintaan dan juga responnya. Jadi kayak ditujukan ke siapa, penerimanya siapa gitu. Terus kemudian dari TCP, di TCP ini dipotong-potong jadi beberapa segmen, dikecilin sesuai dengan jalurnya. Kemudian dari internet, di IP, itu di-encapsulate, dibungkus gitu ya, jadi paket, kemudian dikasih alamat tujuan, dan juga dihantarkan ke alamat tujuannya. Nah, terus kemudian di Ethernet ini, nah ini adalah protokol akses jaringan yang menjelaskan dua fungsi utama, yaitu dia komunikasi melalui data link dan juga transmisi fisik data pada media jaringan. Nah, protokol akses jaringan, dia tugasnya untuk mengambil paket dari IP dan memformatnya agar dikirim melalui media. Jadi yang Ethernet ini, yaitu dia jalurnya lah, ibaratnya. Jadi kayak ya tempat pengirimannya, kabelnya di Ethernet ini. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi protokol ya. Jadi interaksi antar layer. Nah, di sini ada contoh sebuah layer, beberapa layer tadi, application, transport, internet, sama network access. Nah, itu ada 4 layer ini, mereka saling berkomunikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi protokol. Nah, terus kemudian TCP/IP. Nah, TCP/IP protokol suite. Nah, ini artinya, jadi kalau misalkan di dalam sebuah jaringan gitu ya, di dalam sebuah jaringan, jadi dia ada pengelolanya, ataupun ada kayak semacam, kan ini pengirimannya mau lewat internet. Jadi pengelola atau penemu internetnya itu, yang kita tahu itu kan dia namanya ARPANET ya. ARPANET. Nah, ARPANET ini kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network. Nah, si ARPANET ini awalnya itu dia pada tahun 1969. Jadi kita mau berkomunikasi melalui jaringan internet nih. Nah, kita harus tahu model internetnya dulu. Jadi dia awalnya ARPANET ini, ya internet ini awalnya dari ARPANET. Nah, terus pada tahun 1969 dia menghubungkan komputer utama ke 4 lokasi. Jadi internet ini awalnya hanya menghubungkan ke 4 lokasi. Nah, ARPANET ini awalnya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, digunakan untuk universitas dan juga laboratorium untuk penelitian gitu ya, penelitian komunikasi pertahanan ya, ibaratnya untuk sistem keamanannya Amerika Serikat pada awalnya. Nah, terus kemudian paket ini, TCP/IP ini, nah itu dia mencakup beberapa protokol. Jadi kan tadi ada beberapa layer ya. Nah, ini juga sebenarnya penjelasan dari beberapa layer tadi. Layer ini kan dia layer protokol ya, layer aturan. Ada application layer, transport layer, internet layer, sama network access layer. Nah, ini protokol punyanya si TCP/IP. Nah, terus kemudian protokol ini dia tanggung jawabnya itu mengirimkan paket, ya intinya tadi ya, mengirimkan paket. Nah, terus dari lapisan layer application ke transport, internet, sampai ke network access, itu baru dipindahkan ke tujuan yang lain. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada beberapa definisi-definisi. Misalkan di sini di application layer, itu nanti dia melalui beberapa standarisasi. Nah, yang pertama misalkan di sini ada DNS. DNS ini namanya Domain Name System atau Domain Name Service. Nah, dia gunanya itu menerjemahkan nama domain. Ya, contohnya misalkan kayak
apa namanya, google.com, terus apa detik.com segala macam. Nah, dari domain itu diterjemahkan ke dalam alamat IP, ke dalam alamat 192.168.10 atau 1 gitu. Nah, itu fungsi dari DNS. Nah, terus kemudian juga ada yang namanya BOOTP, BOOTP atau Bootstrap Protocol. Nah, di sini gunanya itu memungkinkan workstation untuk melakukan diskless untuk menemukan alamat IP-nya sendiri. Jadi alamat IP dari server BOOTP di jaringan dan file akan dimasukkan ke memori untuk booting mesin. Nah, jadi istilahnya BOOTP ini untuk melakukan proses bootstrap protokol. Jadi dia untuk menemukan alamat IP-nya dia sendiri, alamat awal, alamat dia berasal. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya DHCP. DHCP ini namanya Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini artinya si Dynamic ini dia akan menugaskan alamat IP ke stasiun klien atau ke tujuan. Nah, ini memungkinkan alamat digunakan kembali bila tidak lagi dibutuhkan. Jadi, dia akan menentukan alamat tujuan. Jadi tadi BOOTP untuk menentukan alamat sendiri, sedangkan DHCP untuk menentukan alamat tujuan. Terus kemudian ada SMTP. SMTP ini masuk ke dalam jenis dari suratnya ya, dari emailnya ya. Jadi SMTP ini kan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, SMTP ini memungkinkan klien untuk mengirim email ke server surat, mengaktifkan server untuk mengirim email ke server lain. Terus ada juga yang namanya POP atau Post Office Protocol. Nah, ini memungkinkan klien untuk mengambil email dari server, kemudian download email dari server ke desktop. Jadi ini fitur-fitur yang ada di dalam layer application. Ada juga ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Nah, ini memungkinkan klien mengakses email yang tersimpan di server surat dan juga menjaga email di server. Ada juga model file transfernya menggunakan FTP atau File Transfer Protocol. Nah, ini dia menetapkan aturan yang memungkinkan user di satu host mengakses dan juga mentransfer file ke dan dari host lain melalui jaringan tersebut. Protokol pengiriman file yang andal, nah dia bisa berorientasikan pada jaringan yang sama. Terus ada juga TFTP ataupun Trivial File Transfer Protocol. Nah, dia adalah sebuah protokol transfer tanpa koneksi yang sederhana. Jadi protokol pengiriman file bisa atau tanpa menggunakan sebuah koneksi, yaitu menggunakan FTP. Nah, terus kemudian di web, di service web ada yang namanya HTTP. HTTP ini Hypertext Transfer Protocol ya tadi ya. Sebuah aturan untuk bertukar teks, gambar, grafis, suara, video, dan juga file ke dalam web. Nah, jadi ini adalah service-service yang ada di dalam layer application. Nah, terus kemudian di layer transport itu ada yang namanya UDP dan juga TCP. UDP ini artinya User Diagram Protocol. Nah, dia akan mengaktifkan proses yang berjalan pada satu host untuk mengirim paket ke sebuah proses yang berjalan pada host yang lain. Nah, sedangkan kalau TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Nah, dia akan mengaktifkan komunikasi yang handal antar proses yang berjalan pada host yang terpisah. Biasanya transmisi yang handal dan diakui yang akan mengkonfirmasi pengiriman yang berhasil. Tadi ya, ini UDP dan TCP ini ada di dalam transport layer. Kemudian ada lagi yang namanya internet layer. Nah, internet layer, di layer internet ini ada istilah IP, NAT, ICMP, OSPF, dan juga EIGRP. Nah, biasanya yang sering dikenal itu IP sama NAT. Nah, IP ini adalah internet protokol. Dia akan memberikan ataupun menerima segmen pesan dari lapisan atasnya, lapisan transport,
Nah, pesan paket ke dalam paket, paket pesan ke dalam paket tersebut, alamat paket serta pengirimannya dia melalui internet layer. Nah, terus kemudian ada yang namanya NAT. NAT ini adalah Network Address Translation, yaitu dia menerjemahkan alamat IP dari jaringan pribadi ke alamat IP public atau go public yang unik. Nah, nanti di sini jaringannya menggunakan ARP atau PPP atau point to point atau Ethernet atau interface device, ini tergantung dari servisnya. Kalau ARP ini Address Resolution Protocol, dia akan menyediakan pemetaan alamat dinamis antar IP dan alamat hardware. Sedangkan kalau point to point protokol ini dia menyediakan sarana untuk mengenkapsulate paket untuk transmisi melalui tautan serial. Nah, sedangkan kalau Ethernet ini dia mendefinisikan aturan untuk pengkabelan ya, menggunakan jaringan kabel. Sedangkan kalau interface device itu memberikan instruksi pada mesin untuk mengendalikan interface tertentu pada sebuah perangkat jaringan. Nah, itu tadi ini TCP/IP protocol suite ataupun protokol dari sebuah service TCP/IP yang biasanya digunakan untuk mengiriman jaringan melalui internet, mengiriman komunikasi melalui internet. Nah, terus kemudian di sini nanti ada proses komunikasinya. Nah, ini proses komunikasinya gambarannya seperti ini. Jadi kalau ini menerima pesan ya. Jadi dari data dari web server ini dikirimkan ke klien itu bentuknya seperti ini, dalam bentuk bilangan biner, tapi dia dibagi-bagi ya per segmen gitu. Kalau ini udah tergabung jadi satu. Nah, itu ntar di dalam setiap lapisannya itu ada aturannya sendiri, kayak tadi ya, HTTP data, kemudian di TCP ada TCP segmen. Jadi dari HTTP tadi dinamain gitu ya, dinamain. Terus kemudian di alamat tujuan, alamat pengiriman, terus kemudian dipecahkan menjadi beberapa segmen di TCP, kemudian di layer IP diberi encapsulate, dikasih bungkus atau dipaketin lagi, terus kemudian dikasih alamat tujuan, IP tujuan. Nah, terus kemudian di Ethernet akan dikirim. Dia pengirimannya melalui, ya tergantung dari medianya. Nah, nanti dia akan dikirim menggunakan bilangan biner, terus ketika dia sampai ke web client, sama, dia prosesnya seperti itu dulu. Dibuka dulu paketnya, kemudian disatukan, baru diolah menjadi tampilan. Nah, biasanya kalau menggunakan, contohnya kayak misalkan, pengiriman email gitu ya. Nah, itu biasanya di lapisan HTTP ataupun lapisan application, nah itu dia formatnya biasanya menggunakan HTML, tampilan HTML. Nah, terus kemudian protokol HTTP nanti dia menyediakan bagian depan HTML, header-nya gitu ya, tujuannya ya kayak biasa kita ngirim surat email lah. Nah, itu dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk tampilan itu masih diproses HTTP. Nah, nanti ketika sudah proses pengiriman, nah itu udah lanjut ke TCP, IP, kemudian ke Ethernet. Baru begitu dia sampai sama juga formatnya seperti itu. Disatukan, dibuka, kemudian baru dikirim. Bisa dilihat isinya. Nah, terus selanjutnya kita ke standar internet. Ini ya, standar internet. Jadi internet itu punya sebuah standarisasi gitu ya. Jadi kalau secara terbuka itu kan internet itu kita nggak tahu gitu punyanya siapa gitu kan. Kita cuma bisa internet itu dia membebaskan untuk bebas digunakan atau bisa digunakan atau bisa dikelola gitu. Nah, itu biasanya ada pengelolanya. Nah, di dalam pengelolanya ini dia mempunyai standarisasi. Dia menjamin bahwa produknya itu kalau misalkan di satu perusahaan doang yang mengelola internet itu kan dia dimonopoli ya, bisa dimonopoli pasar. Nah, ini ada beberapa buah perusahaan yang boleh mengelola penggunaan internet.
Nah, di sini misalnya ada organisasi standar dalam menjaga internet supaya dia bisa bebas diakses atau bisa digunakan. Yang pertama itu ada yang namanya ISOC. ISOC ini dia bertanggung jawab mempromosikan pengembangan internet secara terbuka dan juga bisa mengevolusi penggunaan internet di seluruh dunia. Nah, terus kemudian ada ICANN itu ya, ICANN. Nah, ICANN ini adalah Internet Corporation. Nah, dia berbasisnya di Amerika Serikat. Nah, koordinat alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan juga penugasan informasi lainnya menggunakan protokol TCP/IP. Jadi, standarisasi yang digunakan kalau sama ICANN ini, dia menggunakan protokol TCP/IP. Nah, terus kemudian ICANN ini dia berintegrasi dengan IANA atau Internet Assigned Number Authority. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan juga mengidentifikasi protokol untuk ICANN. Jadi organisasi-organisasi ini yang akan mengelola internet. Gitu ya. Jadi semua kegiatan transaksi ataupun komunikasi itu melalui internet itu pasti diketahui sama organisasi ini. Karena dia akan mendetek sampai ke IP address, nama domain, sampai ke port number-nya juga dia mengetahui. Untuk apa? Ya untuk standarisasi, untuk pengelolaan internet. Gitu, supaya ya internet ini tidak dimonopoli. Padahal ini juga sudah ya bisa dikatakan dimonopoli juga gitu sama satu perusahaan. Tapi ya dia ada standarisasinya tertentu lah. Jadi seperti itu ya, standar internet. Jadi internet itu ya ada pengelolanya gitu, ada pengaturannya gitu, nggak hanya asal kita connect langsung bisa kemana-mana gitu, tapi ada pengelolaannya juga. Nah, terus kemudian di sini ada layer model. Jadi tadi TCP/IP udah kan ya? Oh, ini udah. Ya, jadi model TCP/IP ini dia kan menggunakan layer model ya. Jadi modelnya itu berlapis. Jadi model TCP/IP dan juga model OSI ataupun Open System Interconnection itu adalah model utama yang digunakan untuk melihat fungsionalitas dari sebuah jaringan. Gitu. Kalau kita mau ngelihat komunikasi antar jaringan, aturannya seperti apa, nah itu kita ngelihat ke model TCP/IP dan juga model OSI. Nah, ini setiap model itu dia mewakili tipe dasar dari model jaringan berlapis. Gitu. Jadi ya setiap modelnya ini ya kita bisa tahu model komunikasi antar jaringan seperti apa. Contohnya misalkan kayak model protokol. Nah, ini jenis model ini sangat sesuai dengan struktur dari paket protokol tertentu. Misalkan model TCP/IP itu adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol di dalam paket TCP/IP. Ataupun TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi. Nah, kalau model referensi itu adalah model untuk memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak memberikan memberikan rumus atau resep ya, bagaimana hal itu harus dilakukan. Model OSI adalah model referensi internetwork yang banyak dikenal, namun juga merupakan model protokol untuk suite protokol OSI. Nah, jadi alat-alat Cisco itu biasanya menggunakan OSI model ini, cara komunikasinya. Yang sedangkan yang umum itu dia menggunakan model TCP/IP model seperti ini. Nah, ini sama ya sebenarnya ya. Hanya kalau pakai OSI model itu layernya itu ditambah gitu, dipertegas lagi. Jadi diperdetail lagi dengan menggunakan OSI model. Nah, model ini biasanya yang akan dipelajari gitu atau yang harus kita pahami ketika mempelajari jaringan ataupun protokol komunikasi antar jaringan. Nah, manfaatnya apa menggunakan model berlapis ini? Dia bisa membantu dalam desain protokol.
Karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang mereka lakukan dan interface yang didefinisikan ke lapisan atas dan juga di bawahnya. Kemudian dia juga bisa membina persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Jadi ya seluruh produknya Cisco ya modelnya seperti ini gitu. Ataupun misalkan apa Cisco terus ada TP-Link gitu ya. Nah itu model-model komunikasinya sudah menggunakan model seperti ini. Dan biasanya perkembangan teknologinya juga nggak akan jauh beda gitu. Model komunikasinya masih menggunakan model seperti ini. Nah, pada lapisan model TCP/IP, dia hanya mengacu pada nama. 7 lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor, jadi bukan berdasarkan nama. Jadi contohnya misalkan kalau apa namanya model TCP/IP ini kan ada layer application, ada transport, ada internet sama network access. Sedangkan kalau OSI model itu dia dibacanya pakai angka ya. Jadi kayak layer ke-7 itu layer application, ke-6 itu layer presentation, layer ke 5 session, layer keempat transport, layer ketiga network, layer kedua data link, serta layer ke-1 itu physical. Nah ini contoh layer yaitu yang layer protokol ya yang digunakan di dalam perangkatnya Cisco. Nah contohnya misalkan ini application itu dia berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi dari proses ke proses. Sebenarnya sih mirip sama TCP/IP. Kemudian yang keenam ini ada presentation. Presentation ini dia menyediakan presentasi umum dari data yang ditransfer antar lapisan. Kemudian lapisan kelima atau layer 5 session. Session ini dia memberikan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya melalui pertukaran data. Sebenarnya fungsinya sama. Di sini di TCP/IP ini application ini kan diapain? Dia dikasih alamat ya, ada formnya, diisi alamat dan juga diisi tujuan. Kemudian di transport ini sama dikelompokkan berdasarkan segmen ataupun di potong-potong, disesuaikan besar besaran jaringannya. Terus kemudian di internet di layer network ini dibungkus gitu ya, di encapsulate. Nah, terus kemudian di network access dan juga di data link ini sama fungsinya, dia dipersiapkan untuk dikirim. Nah, nanti di physical ini dia akan dikirim melalui media gitu ya, melalui kabel atau melalui medianya dia. Nah, sama di network access juga kayak gitu. Fungsinya sama. Nah, jadi kira-kira itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi antar protokol. Jadi sebenarnya ya cara kerja ini tadi ya, cara kerja antara TCP/IP dan juga penggunaan OSI model. Karena nanti kedepannya akan kita bahas adalah layer-layer ini. Mulai dari application, presentation, dari bawah, dari physical, data link, network, dan seterusnya sampai ke atas. Nah ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan sebenarnya.